Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Bubi. Video kali ini Bubi bakal bahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Dimulai dari silsilah Utsman bin Affan, lalu kepribadian, peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, lalu perjuangan Utsman bin Affan, akhir pemerintahannya, dan wafat serta keteladanan Utsman bin Affan. Check it out! Nah guys, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang sukses. Beliau merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan banyak berperan dalam pengembangan agama Islam pada waktu itu. Beliau bersedia menyumbangkan sebagian besar hartanya demi kepentingan agama Islam. Bin Affan mendapat julukan Dzunurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan itu diberikan karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Gelar Utsman bin Affan yang lain adalah Hijratain, yang berarti hijrah dua kali. Utsman bin Affan pertama kali hijrah ke Habasyah, Ethiopia, bersama sahabat untuk menghindari tekanan orang kafir. Nah, ketika merasa sudah aman, beliau kembali lagi. Lalu hijrah yang kedua, beliau pergi ke Madinah juga bersama umat muslim yang lainnya. Itulah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah. Beliau sekitar 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ayahnya bernama Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Urwa binti Al-Baidah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat garis keturunan Utsman bin Affan dengan Rasulullah bertemu pada Abdul Manaf, seperti berikut ini. Tentang kepribadian, Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati. Beliau sering membantu orang-orang yang kekurangan. Utsman bin Affan juga memiliki sifat lembut, sabar, dan juga pemalu. Dengan ketekunan serta kemurahan hatinya dalam berdagang, beliau menjadi pedagang yang sukses. Setelah menginjak dewasa, Utsman bin Affan menjadi saudagar yang kaya dan dermawan, berbudi luhur, jujur, teguh hati, serta berperasaan halus. Utsman bin Affan termasuk orang yang mempunyai kedudukan terhormat dan mulia di kalangan masyarakat Quraisy. Utsman bin Affan juga memiliki sifat pemalu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa umat yang benar-benar pemalu adalah Utsman bin Affan. Perasaan malu itu bertambah setiap kali dilihat orang. Hal itu menyebabkan orang yang bertemu dan berhadapan dengannya merasa malu dan segan kepadanya. Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Tidakkah saya malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Sebelum Islam datang ke kota Mekah, Utsman bin Affan sudah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Kesuksesan yang diraihnya merupakan hasil dari kegigihan dan keuletannya dalam berdagang. Kekayaan dan harta yang dimilikinya tidak membuatnya menjadi orang yang pelit. Utsman bin Affan terkenal sebagai pribadi yang dermawan dan semua orang mengakui kedermawanannya. Setelah Utsman bin Affan memeluk agama Islam, pengorbanannya sungguh luar biasa. Ia menyerahkan sebagian besar kekayaannya demi kepentingan dakwah Islam, membantu orang-orang yang kekurangan, serta membebaskan para hamba sahaya muslim yang mendapat siksaan dari tuannya. Ya, ini yang paling istimewa. Kepribadian Utsman bin Affan yang paling menonjol adalah kedermawanannya. Contoh kedermawanan beliau adalah ketika terjadi perang Tabuk. Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang dengan menyumbangkan 950 unta, 100 kuda, dan uang sebanyak 1000 dinar. Menakjubkan bukan? Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad. Utsman bin Affan hanya mengetahui tentang kepribadian Rasulullah dari sahabatnya, Abu Bakar. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar yang mengenalkan kepadanya tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Utsman bin Affan tertarik, lalu menyatakan diri masuk Islam. Saat itu Nabi Muhammad sedang mengalami masalah biaya untuk perang Tabuk atau peperangan antara umat Islam dengan Bizantium. Peperangan itu terjadi pada tahun 9
Hijriah atau 631 Masehi. Dalam persiapan peperangan itu, Utsman bin Affan menyerahkan sepertiga dari harta yang dimilikinya untuk biaya peperangan. Beliau menyerahkan 950 ekor unta, 100 ekor kuda, serta uang tunai sejumlah 1000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Ketika umat Islam sedang mengalami masa paceklik dan terancam kelaparan karena kekeringan panjang, Utsman bin Affan datang dengan membawa 1000 karung gandum yang semuanya dibagikan kepada kaum muslimin. Dalam kesempatan yang lain, ketika umat Islam sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari, Utsman bin Affan juga segera membantunya. Beliau membeli sumur milik orang Yahudi separuhnya untuk dipakai bergiliran. Jika hari ini Yahudi yang memakai, maka esoknya untuk Utsman bin Affan yang jatahnya diberikan kepada kaum muslimin. Dalam perjalanannya, sering terjadi kesalahpahaman kecil sehingga orang Yahudi meminta Utsman bin Affan bersedia membeli seluruhnya. Lalu Utsman bin Affan menyetujuinya. Utsman bin Affan membeli sumur rumah yang tidak kering sepanjang masa dengan harga 200.000 dirham. Ketika terjadi perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut serta berjuang bersama umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad melarang dan meminta agar merawat istrinya yang sedang sakit. Karena itulah Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar. Namun meskipun tidak ikut berperang dalam perang Badar, beliau tetap mendapat julukan Badirin atau para pahlawan yang berperang pada perang Badar. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk tim yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim ini bertugas untuk memimpin musyawarah perihal penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Hasil musyawarah yang diketuai Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa suara berada posisi seimbang antara yang memilih Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan lebih tua, maka Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan menjadi khalifah dan Ali bin Abi Thalib pun dengan besar hati menerima. Ketetapan itu lalu disetujui oleh anggota tim dengan berbagai pertimbangan yang matang. Di samping Utsman bin Affan sebagai salah seorang sahabat terdekat dengan Nabi, beliau juga termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Utsman bin Affan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi pada usianya yang ke-70 tahun. Nah, berikut adalah perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, dalam pembangunan Masjid Nabawi. Selanjutnya ada pengumpulan dan penulisan Al-Quran, perluasan kekuasaan Islam dan membentuk armada laut, serta kebijakan dalam bidang pemerintahan. Nah teman-teman, untuk penjelasan tentang perjuangan Khalifah Utsman bin Affan akan insya Allah dibuat di video yang berikutnya, dia Khalifah Utsman bin Affan part 2. Untuk yang part ini sekian dulu ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.